Jadi kalau saya ini bukan guru, saya ini sekedar pembimbing. Sini lo kuncinya, lo masuk sendiri. Nih, lo jalani sendiri, ini kita bimbing gitu. Misalnya oh itu kok orangnya nggak sholat, udah jangan dicela. Kita nggak tahu makomnya dia juga gitu. Kan kita itu kan gerakannya kita coba perhatikan, yang sholat dia, yang tahajud, yang ini, tapi berantakan banyak. Karena dia mengerjakan sholat, bukan menegakkan sholat. Jadi kalau pangeran dia, apalagi calon ibaratnya dia mahkota, putra mahkota ini akan digembleng dengan keilmuan yang menuju kebijaksanaan. Itu bukan sekedar dikasih supaya pintar, ini pintar, enggak. Tapi bagaimana dia memahami kesadaran hingga mencapai kebijaksanaan. Kan idealnya apa yang kita ajarkan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ini kan harus berjalan terus, segitiga ini harus tetap jalan. Nggak bisa, ininya kita lemah juga nggak bisa. Yang satu ini saling melengkapi, tiga ini nggak bisa lepas. Apakah merasa rugi? Nggak rugi. Kalau di bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang berkualitas, yang jiwanya unggul, ekonominya bagus, jasadnya sehat, apa nggak akan makmur ini? Makmur. Kalau secara bahasa, tapi kalau secara pribadi kita yang lebih tahu bagaimana prosesnya itu muncul. Keterangan-keterangan membuat kita jadi yakin bahwa ini tidak salah, ini pasti akan jadi kenyataan. Nah itu yang tahu kita sendiri, karena guru kita ini. Jadi kalau saya ini bukan guru, saya ini sekedar pembimbing. Sini lo kuncinya, lo masuk sendiri. Nih, lo jalani sendiri, ini kita bimbing gitu. Kalau kan gimana Bu, ada saat ya kan lo harus disadarin jiwanya supaya dia paham bahwa jiwa kamu itu juga punya. Jadi nanti itu semuanya akan terangan cahaya kesadaran. Kita kalau kita sudah sadar, kita gabung dengan energi nafas tadi, kita akan mendapat pencerahan. Namanya cerah itu kan nggak tertutup. Iya benar. Kan cerah, kan terang. Jadi semuanya apa itu nampak. Misalnya, oh itu kok orangnya nggak sholat, udah jangan dicela. Kita nggak tahu makomnya dia juga gitu. Dan kita itu kan gerakannya kita coba perhatikan, yang sholat dia, yang tahajud, yang ini, tapi berantakan banyak. Karena dia mengerjakan sholat, bukan menegakkan sholat. Yang menegakkan sholat itu terbukti dalam kehidupan. Kalau kata Pak Wayan, saya juga nggak tahu ya, kan dia orang Hindu ya, tapi di bawah itu. Di dalam Al-Quran dia bilang bukan mengerjakan sholat, tapi mendiri. Menegakkan. Dirikanlah sholat. Akimis sholat kan? Dirikanlah sholat. Diri. Jadi kita tegakkan. Kalau kita nggak tegakkan, kita nggak beres. Jadi kalau itu Bu, ini kan ada tiangnya. Tapi kalau hanya tiangnya, ini maaf ya Bu, sering lagi supaya tambah dalam. Saya kan, diri kan tiang. Setiap tiang harus ada fondasi. Jadi pun tiang ini masih sempat. Tapi kalau memang tiangnya kokoh, angin badai pun tetap tegak. Cuma yang lebih hebat lagi, tidak kena badai, kena apa? Fondasinya Pak. Dudukannya tiang. Nah itulah tadi. Tapi kalau fondasi tiangnya nggak didiriin kan susah juga. Nggak jadi rumah. Kalau fondasi aja bikin, yang paling tiang nggak didiriin. Susunannya fondasinya. Betul. Susunannya fondasinya. Sekarang ada model ini, cakar apa? Cakar ayam. Perlu pakai fondasi. Mungkin seperti itu. Kalau seperti hanya tiangnya saya tahu kemarin, mudah diajak ke sana ke sini karena dihantam. Tapi kalau sudah fondasi, tidak dikena apa-apa lagi, susunan ilmunya itu. Betul.
Kayak yang dialami Pak Abah Zen, Pak Haji Zen ini juga sudah banyak peningkatan, makanya dalam kehidupannya juga lebih jelas. Itu nanti udah dengan sendirinya karena pelayan sudah jalan. Itu nggak usah lagi. Jadi berarti tidak salah itu sebenarnya. Ini kan dia panggil anak waktu itu dulu. Sebenarnya ini ilmu raja cuma yang memiliki seperti ini. Iya betul. Kalau bukan raja tidak punya itu raja-raja khusus raja-raja. Ini ilmu raja ini. Karena raja itu dikasih ilmu seperti itu supaya mereka bijaksana. Ya, Karena sebelum jadi raja dia kan meditasi dulu. Padahal anak buah raja dulu. apa penjaga anunya ini raja lebih hebat anunya kalau misalnya dia apapun tapi masih nunduk sama raja karena ilmunya memang sudah tingkat tinggi. Ini cuma ilmu keberanian ibaratnya menjaga pintunya. Itu hebat juga ilmunya tapi tidak sama. Itulah dibilang. Ini kalau dia tidak ada karena ini ilmu raja. Tahu sendiri katanya raja tidak pernah dibawa. Bahasanya itu. Iya, ini memang benar itu. Emang benar. Jadi kalau pangeran dia apalagi calon ibaratnya dia mahkota putra mahkota ini akan digembleng dengan keilmuan yang menuju kebijaksanaan. Itu bukan sekedar dikasih supaya pintar enggak, tapi bagaimana dia memahami kesadaran hingga mencapai kebijaksanaan. Yang disebut kesadaran itu adalah kebijaksanaan karena dia mengenai keilmuannya, memahami ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu kebenaran. Kalau jadi raja nggak ngerti ilmu tentang yang baik yang di dalam jasadnya ini, akan muncul yang hantu tadi, yang api tadi. Jadi akhirnya ya nggak bijaksana. Seperti itu. Makanya kalau yang biasa ke pangeranan itu selalu ada tuh bilik-bilik itu khusus untuk pertapaan para pangeran. Itu seperti itu. Jadi Rasulullah saya yakin, hakul yakin bahwa di Gua Hira itu dia merenung. Gak mungkin berdiri tegak apalagi posturnya orang Arab. Tinggi. Iya, sekecil-kecilnya Arab tetap lebih gede daripada kita orang Jawa ini. Cuma salah batunya yang besar begini. Iya. Iya, sempit orang saya miring. Memang nggak bisa lewat. Nggak bisa. Kita jalan tegak begini nggak bisa. Saya rasa tidak yakin kalau orang bilang aku jalan tegak di sini tidak yakin. Yang saya lihat kalau. Iya. Yang ibaratnya saya aja miring. Jadi saya yakin, hakul yakin bahwa Rasulullah di Gua Hira itu menempa dirinya. Kalau kita nggak punya bekal, nggak ada kekuatan, nggak ada kemauan, apalagi kita kere, kita mau apa, terus gimana? Apa mau dibawa? Apa mau ini? Coba kita mau ngasih makan segitu banyaknya orang, coba. Mana bisa kalau kita nggak punya kekuatan maupun ekonomi. Kan idealnya apa yang kita ajarkan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ini kan harus berjalan terus, segitiga ini harus tetap jalan. Nggak bisa ininya kita lemah juga nggak bisa. Yang satu ini saling melengkapi, tiga ini nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Kalau kita benar-benar kita mau berjuang benar-benar, tiga ini harus kita safety di sini. Betul. Badan kita sehat untuk casing aktivitas panca indera kita, dananya kita siap, rohani kita kuat, karena dengan rohani ini kita punya kepastian bahwa jalan kita benar dengan keimanan itu. Kalau kita nggak punya keimanan, biar jasad sehat kita amburadul kita, dana kita pakai buat semau gue gitu, bukan untuk rahmatan lil alamin, tapi untuk kesenangan pribadi. Itu seperti itu. Jadi beda cerita. Jadi dalam kita selaku khalifah ini idealnya tiga komponen ini kita kuasai. Kalau tiga komponen itu jiwa kita lemah, kita nggak punya harta, kita badan kita penyakitan, gimana gitu? Nggak mendukung.
nggak mendukung. Ini bisa berjalan kita selaku khalifah kalau tiga-tiganya mendukung. Jiwa kita sehat itu berarti kita punya ilmu. Karena jiwa itu adalah kesadaran. Itu keilmuan tanpa batas. Dan energi napas itu sebagai kendaraannya. Pokoknya 3 komponen harus jalan. Antara sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Itu dia modal kita selaku khalifah. Kayak gitu, tiap minggu tuh bawa rombongan, ini kan semuanya gratis itu. Dari semuanya nggak ada itu yang kita pungutin biaya, nggak ada. Makanya coba yang datang ke sini apa semuanya bayar? Enggak juga, nggak ada. Gitu. Kan bayar nggak bayar kita ada plafonnya, tapi bagi yang mampu, yang nggak mampu kita talangin, bayarnya seumur hidup, nggak bisa bayar lunas, kan ada asuransi semesta, gitu. Terus semuanya sudah haknya dia yang perlu dia ifaratin sudah kita selesaikan. Apakah merasa rugi? Nggak rugi. Kalau di bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang berkualitas, yang jiwanya unggul, ekonominya bagus, jasadnya sehat, apa nggak akan makmur ini? Makmur.